Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadratal Mukarram wal Muhtaram, para bapak, para jamaah, thalabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami syukur. Alhamdulillah, tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, juga diberikan panjang umur. Mudah-mudahan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukuri atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kaifa an ashkura ala ni'matik wa ana la astati'u an ashkura ala ni'matik li anna syukri nikmat ukhra ujibu alaiha syukra. Kaifa an ashkura, bagaimana ya Allah bisa mensyukuri atas segala kenikmatan dan juga pemberian yang telah Allah berikan kepada kami. Wa ana la as'ala, sedangkan kami tidak mampu untuk mensyukuri begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan dengan syukri nikmat ukhra. Karena rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu juga merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan kita berusaha untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berada di bulan Syawal, satu bulan yang dikatakan syahri atau bulanku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka tidaklah kita akan mendapatkan kemuliaan daripada bulan Ramadan kecuali kita bisa mengagungkan dan memanfaatkan dengan maksimal daripada bulan Syawal. Karena kemuliaan bulan Ramadan itu didasari dengan kemuliaan bulan Syawal. Tidaklah kita mampu untuk melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah tanpa perantara Nabi Muhammad SAW. Dan Syawal ini adalah bulannya Rasulullah. Kita bisa mengenal Ramadan, keagungan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan itu melalui Nabi Muhammad SAW. Maka seseorang yang berhasil di Sya'ban, dia akan berhasil di Ramadan. Begitu juga sebaliknya, seseorang tidak akan berhasil di bulan Ramadan ketika dia tidak bisa memanfaatkan bulan Sya'ban yang merupakan bulan wasilah
untuk sampai kepada Ramadan, yaitu bulannya Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita tentang aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih melanjutkan tentang pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah ibadah puasa. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas dari orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi dikatakan wa yubahu fitrun fi shaumi wajibin bi maradin mudirrin dararan yubihu at-tayammum ka'an khasyiya minan naumi ka'an khasyiya minas shaumi bud'a burhi. Yang pertama, diperbolehkan bagi orang untuk tidak menjalankan ibadah puasa wajib, contohnya seperti puasa Ramadan, yaitu orang-orang yang sedang mengalami sakit, yang dengan sakitnya ini akan berdampak buruk pada fisiknya. Sakit-sakit yang di dalam bab tayammum bolehnya dia menggunakan debu walaupun di situ ada air. Ya, sama seperti halnya sakit yang diperbolehkannya orang bertayamum walaupun di situ ada air. Berarti sakit-sakit yang sekiranya akan mengganggu fisiknya, bisa berdampak fatal bagi kesehatannya, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Sama seperti kita berwudu, ketika menggunakan air itu akan ada dampak buruk bagi kulit kita, bagi tubuh kita, dan ini tentunya ya menurut pandangan orang yang ahli, berarti ahli medis, maka bagi kita boleh bertayamum walaupun di situ ada air. Sama ketika kita sedang sakit, kemudian sakit tersebut menurut dokter atau menurut orang yang ahli, Anda tidak boleh berpuasa di siang hari karena mah Anda sudah kronis misalkan, atau lambung Anda sudah parah, ya Anda harus makan di siang hari atau minum di siang hari, karena kalau nggak makan nggak minum ini akan berdampak buruk, akan menjadi parah penyakitnya, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Boleh bagi orang tersebut untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Pertama, orang yang sakit yang penyakitnya ini sekiranya ada dampak signifikan bagi dirinya. Tapi kalau hanya sekedar sakit kepala, pilek, mencret, sakit gigi, nah ini nggak boleh ibadah puasa, karena itu tidak ada dampak ya yang mempengaruhi dari fisik kita, dan juga tidak ada kaitannya dengan makan dan minum. Ya, kalau cuma sakit kepala, sakit kepala, boleh nggak berpuasa? Nggak boleh. Nggak boleh. Atau sakit pangauan, ya. Yang penting kan lagi sakit, enggak. Jadi sakitnya ini betul-betul mempengaruhi fisiknya, ada dampak signifikan yang mengakibatkan bisa fatal, bahkan sampai mengakibatkan kematian, baru boleh dia untuk tidak berpuasa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wafi sabarin qasrin tuna qasirin wa sabarin maksiatin. Yang kedua, bagi orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah mereka-mereka yang sedang melakukan perjalanan, yang perjalanannya ini sudah melampaui batasan diperbolehkannya mengqashar atau menjamak sholat, berarti sudah melebihi batasan 2 marhalah, kurang lebih 80-90 daripada kilometer perjalanan yang ditempuh. Ya, dari Bekasi misalkan ke Cirebon, pulang kampung, bulan puasa, boleh bulan puasa. Ya, boleh tidak berpuasa karena dia sedang melakukan suatu perjalanan yang memang baginya ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua, perjalanannya
ya bukan rangka dalam bermaksiat atau bukan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Maka kalau perjalanannya ini dalam rangka bermaksiat, misalkan ingin membegal orang, ingin menyakitin orang, ingin merampok orang dan lain sebagainya yang dilarang oleh syariat, walaupun perjalanannya ini menempuh jarak 2 hari 2 malam, berarti sudah melebihi 80 kilo, itu tetap orang tersebut tidak boleh untuk tidak berpuasa. Dalam artian wajib baginya untuk menjalankan ibadah puasa karena perjalanannya dalam rangka perjalanan maksiat. Berbeda ketika terjadi kemaksiatannya itu di tengah-tengah perjalanan. Nah, ini tidak apa-apa. Tujuan untuk perjalanannya boleh, contohnya silaturahmi ke orang tua di kampung di Jawa, tapi di tengah-tengah naik kereta ketemu perempuan, akhirnya bermaksiat dan lain sebagainya, tetap orang tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena memang tujuan awalnya niat dari berangkat untuk ke kampung dalam rangka silaturahmi pulang ke kampung, walaupun di pertengahannya dia melakukan perbuatan maksiat, ini masih boleh. Tapi kalau dari awalnya sudah niatnya maksiat, itu tidak boleh ya. Jadi yang kedua, bagi orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang melakukan perjalanan jauh yang sudah melebihi batas 2 marhala, yaitu kurang lebih 80 sampai 90 kilo. Namun wasabul musafir bila dararin ahabbu minal fitri. Sedangkan berpuasanya orang yang melakukan perjalanan tadi ini dikatakan lebih utama kalau memang tidak ada dampak bagi dirinya ketika dia berpuasa. Apalagi zaman sekarang, kendaraannya nyaman, full AC, nggak keringetan, nggak capek. Dari sini ke Pekalongan itu bisa ditempuh dengan 7 sampai 6 jam atau 8 jam. Tinggal duduk naik bis, tinggal duduk naik kereta. Ya, kalau memang tidak ada dampak bagi kita kalau berpuasa, silakan puasa. Malah afdol Anda menjalankan ibadah puasa karena tidak ada pengaruh bagi diri kita ketika kita menjalankan ibadah puasa. Tapi kalau ada pengaruh, kalau puasa menjadi fisiknya lemah sehingga dalam perjalanan akan terganggu, apalagi dia bagian bibirnya, udah nggak puasa. Nggak apa-apa, malah afdol bagi dia untuk tidak berpuasa. Tapi usahakan kalau memang tidak ada dampak ketika dalam perjalanan, afdol bagi kita untuk berpuasa. Kenapa? Karena yang namanya membayar utang puasa itu berat. Kita coba aja, kita nggak puasa 2 tahun kemarin, modoknya itu susah banget. Bahkan udah mau ketemu Syaban, udah mau habis aja. Mungkin ada di antara kita yang belum sampai bayar puasa tahun kemarin yang bodoh. Orang lagi nggak puasa, kita puasa. Kayaknya sulit dan sangat berat memotong puasa. Makanya kalau kita memang sanggup puasa aja, jangan sampai kita punya hutang puasa karena bayar itu sangat-sangat berat. Orang lagi nggak puasa, kita puasa. Kalau Ramadan, tanya aja kok perempuan itu yang memang mengalami siklus pendarahan haid yang tidak wajib baginya untuk berpuasa, tapi wajib qada, itu berat banget untuknya. Padahal dikasih waktu oleh Allah dari mulai Syawal sampai Sya'ban, masih banyak yang belum sempat membayar utangnya. Ini menunjukkan membayar itu sangat sulit, berat, ya. Maka kalau memang kita mampu untuk berpuasa, afdalnya berpuasa. Ini yang kedua, orang yang boleh tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, wal khawfi halakin bisawmi min aqsin aw ju'in wa in kana sahihan muqiman. Yang ketiga, bagi orang yang boleh tidak menjalankan puasa adalah
mereka-mereka yang mengkhawatirkan halak, bahaya, kematian atau dampak yang fatal bagi kesehatannya dikarenakan sangat hausnya atau sangat laparnya, walaupun diperhatikan orang tersebut dalam keadaan tidak berpergian, walaupun orang tersebut dalam keadaan sehat walafiat. Kalau saking laparnya, saking hausnya, kalau dia nggak makan nih bisa ada dampak, boleh nggak puasa? Batalin aja, batalin. Saking hausnya, siang tengah bolong, ya kalau nggak minum itu tenggorokan bisa parah ini, ya bisa mengakibatkan panas dalam yang mengakibatkan dia akan sakit parah, nggak puasa. Jadi Islam itu tidak berat dan tidak memaksakan umatnya. Kalau tidak mampu ya silahkan Anda tidak menjalankan syariat, tapi nanti ada konsekuensi yang harus dipenuhi, di antaranya mengkodok. Ya, yang ketiga berarti siapa? Orang yang memang mengkhawatirkan bahaya bagi dirinya, sakit atau bahkan kematian dikarenakan saking hausnya atau saking laparnya, walaupun orang tersebut dalam keadaan sehat, walaupun orang tersebut tidak dalam bepergian. Wa amta al-Adra'i, dan berfatwa Imam Adra'i bi annahu yalzamu al-hasadina wa nahwa tabi'id niyah kulla laila. Berarti di sini bisa kita contohkan adalah seperti hanya orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang pekerjaannya membutuhkan tenaga yang ekstra. Nah, di sini Imam Al-Adra'i dia berfatwa bahwa mereka-mereka yang berprofesi sebagai tukang panen, kalau panen padi itu kan tengah hari bolong, panas, gatel, lelahnya luar biasa, itu boleh nggak berpuasa. Namun wajib baginya untuk tadi itu niat berpuasa pada malam hari, walaupun nanti siangnya puasa. Kuli bangunan, ya, kuli bangunan yang memang butuh tenaga ekstra, apalagi tukang panggul, ya, ininya tukang gali, spiteng, itu kan berat kerjaannya. Memang membutuhkan tenaga yang ekstra. Kalau dia nggak makan bisa lemes, bisa pingsan, karena kerjaannya manggul, beli bambu di pasar, manggul sayuran banyak banget, atau juga gali spiteng 4 meter, 3 meter, berdua-dua panas. Ya, kalau memang dia nggak sanggup dan sangat laparnya dan sangat hausnya, nggak apa-apa puasa. Nggak dosa, tapi tetap wajib mengkodok. Jadi bedakan ya antara seseorang yang tidak berpuasa dengan disengaja dengan tidak berpuasa tapi ada alasan syar'i yang memperbolehkan. Bedanya apa? Kalau disengaja nggak berpuasa dia dalam dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia wajib mengkodok untuk sesegera mungkin. Tapi kalau orang yang nggak berpuasa tapi ada alasan syariat yang memperbolehkan, dicontoh 3 orang ini, dia nggak dosa. Boleh, berarti nggak dosa. Cuma dia punya kewajiban nanti kalau sudah dalam keadaan normal untuk mengkodok puasa. Kalau memang belum normal, sawah dia Ramadan jadi kuli, ya, bangunan proyek besar, masuk sawah masih jadi kuli juga, ampit kuli juga, suro, sabar, mulut, sampai ketemu Syakban masih kerjanya kerja berat, belum bodoh nggak apa-apa. Ketemu Ramadan lagi nggak puasa lagi nggak apa-apa. Yang penting konsekuensi kodok dan membayar fidyahnya harus ditunaikan selama uzurnya masih ada dalam dirinya. Baginya boleh untuk tidak berpuasa dan boleh tidak mengkodok sesegera mungkin. Atau orang yang memang kerjaannya jalan terus kemana-mana, musafir terus gak punya rumah, itu boleh nggak puasa sampai uzurnya hilang dari dirinya. Baru di situ ada khitab bagi dia untuk mengkodok dari puasa yang dia tinggalkan, ya.
Jadi yang ketiga, bagi orang yang mengkhawatirkan pada dirinya akan bahaya atau sakit atau pingsan, bahkan bisa mengakibatkan kematian dikarenakan saking hausnya atau saking laparnya, walaupun dia dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dia dalam keadaan tidak bepergian, boleh baginya untuk tidak berpuasa. Namun menurut Imam Al-Adra'i tetap bagi dia wajib untuk berniat di malam hari untuk menjalankan ibadah puasa. Niatin pagi puasa masih seger, udah tengah hari bolong, udah dapat dah, ya harus mengejar target, ya udah nggak puasa. Contohnya seperti orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan yang sangat keras, yang membutuhkan ekstra tenaga dan lain sebagainya. Di sini dicontohkan al-hasadina, yaitu orang-orang yang memanen, ya. Berarti bisa kita kiaskan wanah wahum dan semisalnya, seperti kuli bangunan, kuli panggul, tukang gali, apalagi yang kerja-kerja yang berat itu, ya. Itu kan banyak itu yang kerja-kerjaannya memang membutuhkan tenaga, boleh nggak puasa. Kalau memang dia tidak sanggup untuk menjalankan puasa dengan profesi yang dia lakukan sehari-hari. Man lahiqau minhum masyaqqatun syadidatun amara, maksudnya orang-orang yang memang memiliki masyarakat yang sangat berat ketika menjalankan ibadah puasa. Maksudnya orang-orang yang merasa tidak mampu, masyaqqatun syadidah, ini berarti beban yang sangat berat ketika dia puasa, maka boleh bagi dia amar untuk tidak berpuasa. Wa illa, kalau memang tidak ada masyaqqatnya, berarti kerjaannya nggak terlalu berat, ya, maka tidak boleh kita tidak berpuasa. Kalau hanya sekedar profesi yang memang, dan itu kita bisa mengukur lah. Berarti di sini berkaitan dengan kejujuran kita sendiri, ya, dengan kejujuran kita sendiri. Kalau kulit bangunan, di bagian plaster, bagian dalam kayaknya mah nggak butuh makan banget ya, nggak haus banget. Kalau bagian plaster, apalagi bagian masang bata, kalau bata hebel, enteng ringan, yang capek kulitnya, yang bagian ngantuk, ya itu wajib puasa. Jadi berangkat dari kejujuran juga, gitu ya. Jadi kalau minta-minta, kalau begitu saya besok Ramadan pas lagi ada proyek bangunan kagak puasa, jangan begitu. Dilihat juga, gitu. Jadi harus butuh kejujuran juga. Nah, sekiranya ini memang kalau nggak puasa, nggak sanggup ini, udah nggak puasa, gitu loh. Tapi kalau mampu wajib, ya. Jadi bukan berarti di situ dicontohkan hasadi dan sebagainya sehingga kita jadi patokan. Yang jadi patokan itu masyaqqatun syadidah. Masyaqqatun syadidah, apa masyaqqat? Tanggungan yang sangat berat yang dia akan alami. Misalkan dia bisa berakibat dampak bagi kesehatannya, bahkan bisa mengakibatkan pingsan atau kekurangan cairan yang mengakibatkan dehidrasi dan lain sebagainya. Nah, baru nggak boleh nggak berarti di sini berangkat kepada kejujuran kita. Jadi amalkan profesi kita, silakan. Ya kalau memang nggak mampu, nggak usah dipaksakan. Ya, nggak usah dipaksakan. Berangkatnya dari hati kita sendiri. Nah ini, ya. Kemudian wajibu qada'u ma fata walau bi qadri min as-sawmil wajib. Contohnya kalau Ramadan wa nadin wa kafaratin limaratin aw safarin aw talqiniyatin aw bihaidin aw nifasin wala bijunudin wa sukrin lam yata'addalahu wa bil majmu' anna qada'a yamashaq al-baur li wujubi imsakihi. Wajib hukumnya, ya, untuk mengqada dari puasa-puasa yang pernah ditinggalkannya, walaupun puasa yang ditinggalkannya itu biqudrin, sebab adanya alasan yang memperbolehkan dia tidak berpuasa. Yang wajib diqada minas shaumil wajib,
selesainya Ramadan. Yang menjadi perbedaan tadi, kalau orang nggak berpuasa tanpa ada alasan, dia berdosa, dia wajib qada untuk sesegera mungkin alal maut. Berarti kalau dia tidak segera mengqada puasanya, berarti dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Sampai kapan? Sampai puasanya dibatalkan. Bahasa kita kemarin